Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar kita hari ini? Insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam keadaan sehat dan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas setiap nikmat, setiap karunia-Nya kepada kita semua, hingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama berada di bulan suci Ramadan. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada udhu hasanah kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seseorang pasti Allah akan uji. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula ujian yang dia dapatkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasiban nas yutraku ayyakulu amanna wahum la yubtanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Di antara ujian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya adalah ujian berupa perintah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bagaimana ketaatan dan keimanan Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kisah bahwa Nabi Ibrahim diuji dengan perintah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar dan juga putranya Nabi Ismail. Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim, diuji ditinggalkan suaminya di lembah tandus yang tidak bertuan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa pada awalnya Siti Hajar merasa keberatan kepada Nabi Ibrahim ketika ditinggalkan, sampai berkali-kali bertanya dan juga mengikuti. Lalu Siti Hajar berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi dan meninggalkan kami di lembah ini? Lembah yang tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu pun." Nabi Ibrahim diam, tidak kuasa untuk menjawab, tidak sanggup untuk menjawab istrinya. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Apakah Allah yang memerintahkan kau, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Iya." Lalu Siti Hajar berkata, "Kalau demikian perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan kamu." Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh Ibrahim dan istrinya telah membuktikan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung tinggi perintah Allah, walaupun dalam pandangan kebanyakan manusia ini tidaklah manusiawi. Coba kita bayangkan, seandainya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan istri kita, untuk meninggalkan anak kita yang sudah lama kita nantikan kelahirannya, bukan meninggalkan di tempat yang ramai, di tempat yang enak, di tempat yang berkecukupan, tetapi di tempat yang jauh dari tempat tinggal kita. Bayangkan antara Palestina dengan Mekah, jauh sekali.
bukan di tempat yang tersedia kebutuhan hidup dengan mudah, dengan layak, tetapi untuk mendapatkan air pun begitu sulit. Tempat yang sangat tandus, yang susah dicari berbagai kebutuhan hidup. Ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Siti Hajar, ya, di dalam kisah tersebut, kalau demikian Allah perintahkan, ya, maka Allah tidak akan menelantarkan kamu. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ibrahim dan Siti Hajar istrinya lulus dari ujian pertama, maka Allah berikan ujian selanjutnya. Ujian tersebut adalah diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Bagaimana mungkin seorang bapak yang begitu mencintai anaknya, yang kemudian menanti-nanti kelahiran anaknya, lalu setelah anaknya lahir, diperintahkan untuk menyembelih anaknya, padahal anaknya tidak melakukan kesalahan apapun. Sungguh ini ujian yang begitu luar biasa berat, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an dan mengatakan, inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan di sini kita melihat bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu benar-benar sudah tahan uji, sehingga dengan segala ketabahan, dengan segala kesabarannya, perintah yang sangat berat itu pun dijalankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun akhirnya Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail dengan domba yang sangat besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan cerminan bagi kita semua, merupakan pelajaran bagi kita semua untuk mengukur dan menakar seberapa besar kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas keimanan kita dapat diukur dengan merenungi sejauh mana sikap dan ketundukan kita kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita melaksanakan sholat dengan berat atau ringan? Apakah kita ketika menjalankan ibadah puasa dengan berat atau ringan? Apakah ketika kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat dilakukan dengan enteng atau justru merasa rugi untuk mengeluarkannya? Apakah kita berhaji atas dasar perintah Allah atau justru karena gengsi di tengah-tengah masyarakat? Sudahkah kita berupaya menambah ilmu setiap hari? Ataukah kita menyia-nyiakan waktu kita untuk tidak menuntut ilmu? Sudahkah kita berupaya menegakkan seluruh perintah-perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, perkara sosial, bahkan ketika mengatur urusan tata negara ini, dalam mengatur urusan pemerintahan? Kalau semua itu belum diupayakan, kalau semua itu belum untuk kemudian dilakukan dengan serius, dilaksanakan dengan penuh keimanan dan ketaatan, bahkan justru dilakukan dengan asal-asalan, bahkan mencari-cari alasan untuk tidak menjalankannya, mari mulai saat ini kita renungkan dan kita bertekad untuk kemudian berubah, bertekad untuk kemudian melakukan introspeksi diri, lalu berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sungguh ketaatan kepada perintah Allah dalam seluruh aspek kehidupan ini bukan hanya sekedar ujian. Ini bukan hanya mengukur dan menakar kualitas keimanan kita, tetapi tentu dengan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan tegaknya Islam di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara, ini akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, sungguh satu hukum yang ditegakkan di bumi lebih baik bagi penduduknya daripada diberikan hujan selama 40 hari. Dari sini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa sesungguhnya perintah-perintah Allah
ketaatan kita kepada Allah tentu akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada diri kita. Terlebih ketika suatu bangsa dan negara ini taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit, dari bumi, dalam seluruh kehidupannya. Allah berikan kebaikan-kebaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq walhidayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.